Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rundeka, founder dari dietkalori.co.id. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang mengalami obesitas ya. Obesitas atau kegemukan ini kondisi di mana ada yang disebut sebagai body mass index ya, atau ada istilah lain juga yang menyebut sebagai indeks massa tubuh. Ada BMI, ada IMT ya. Yang body mass index ini diketahui dari perhitungan membagi antara berat badan dengan tinggi badan, seperti itu. Jadi biasanya berat badan dengan satuan metrik kilogram, terus kemudian tinggi badan dalam sentimeter dimasukkan, terus kemudian hasilnya nanti ada beberapa poin-poin ya, dan sudah menjadi acuan internasional. Untuk obesitas ini biasanya dimulai dari poin yang muncul ya, di perbandingan antara berat badan Anda dengan tinggi badan Anda mulai dari poin 22,9 sampai di atasnya, seperti itu. Jadi ada banyak sekali aplikasi yang tentang BMI ini di kita juga ada. Ketika Anda bergabung dengan kami di dietkalori.co.id, nanti Anda akan tahu tentang body mass index yang ada pada diri Anda, dan juga nanti Anda tahu berapa kebutuhan kalori Anda, supaya Anda bisa mengontrol jumlah kalori yang masuk, dan supaya Anda bisa mengontrol juga berapa banyak berat badan yang harusnya turun supaya berat badan Anda ini ideal. Jadi cara untuk mengetahui apakah Anda obesitas ataukah tidak dengan itu ya, dengan mengukur dan memperbandingkan antara berat badan dengan tinggi badan. Tidak serta-merta misalnya orang ada yang secara simpel dengan mengurangi tinggi badannya dengan 110 ya, dan hasilnya merupakan berat badan idealnya. Tidak semacam seperti itu gitu ya. Jadi yang lebih valid bisa dengan mencari aplikasi body mass index atau indeks massa tubuh, seperti itu. Dan obesitas ini ya, faktor penyebabnya bisa banyak sekali ya, berkaitan dengan genetik, berkaitan diet yang tidak sehat, berkaitan dengan kurang gerak, berkaitan dengan gangguan metabolisme, gangguan hormon, efek samping obat, dan banyak sekali. Bahkan ada beberapa sindrom yang bisa menyebabkan obesitas, seperti itu. Dan tidak ada ciri-ciri secara spesifik yang menunjukkan bahwasanya seseorang akan memiliki resiko obesitas di kemudian hari. Dan sebetulnya obesitas ini bisa dilihat juga secara fisik ya, dari postur tubuh, dari lingkar perut, dari lingkar paha, lengan, dan sebagainya. Nah itu misalnya perut begitu ya, sudah ada ketentuan untuk pria sebisa mungkin ya di bawah maksimal 95 sampai dengan 100 cm, terus kemudian wanita di angka 85 cm misalnya. Itu juga bisa menjadi parameter. Juga jauh lebih dari situ, yaitu bisa menjadi salah satu pertanda bahwasanya Anda mengalami obesitas. Dan juga ya, faktor-faktor penyebab obesitas tadi ya, kaitannya dengan pola makan, kurang gerak, dan sebagainya ini, dan faktor genetik ini bisa terus kemudian menjadikan diri Anda lebih termotivasi, bukan sebaliknya. Jadi banyak orang, terutama yang berkaitan dengan genetik gitu ya, terus kemudian pasrah begitu. Jadi genetik ini ya merupakan satu hal yang bisa membuat resiko seseorang memang lebih besar untuk mengalami obesitas. Tapi bukan berarti jalan untuk mencapai berat badan normal itu tertutup, atau Anda seumur hidup Anda akan mengalami kondisi yang berada dalam kondisi obesitas selamanya tanpa bisa turun berat badan. Tidak seperti itu gitu. Jadi faktor genetik ini bukan merupakan seperti sebuah takdir yang dimana mau tidak mau Anda harus menjalaninya. Anda masih bisa berusaha, bahkan kesempatannya sangat besar. Hanya saja orang yang secara genetik memiliki kecenderungan obesitas dari faktor riwayat dari keluarga begitu ya, dia akan lebih beresiko seperti itu. Cuman lebih beresiko saja, bukan berarti dia harus atau dia mau tidak mau akan mengalami kondisi obesitas, bukan semacam seperti itu. Dan kuncinya sekali lagi, sebagaimana kita sering bahas ya, jadi faktor makanan, faktor bagaimana Anda menyayangi tubuh Anda dengan cara membatasi
makanan yang Anda konsumsi tidak berlebihan tapi disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi bukan atas dasar keinginan Anda tapi lebih atas dasar kebutuhan Anda, seperti itu. Nah, terus kemudian berolahraga secara rutin ya minimal 30 menit sehari, dan juga memperbanyak mengkonsumsi air putih, mengurangi makanan-makanan yang berlemak, berminyak dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian mencukupi istirahat di malam hari ini juga penting, seperti itu. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Erwin Eka dari dietkalori.co.id.